Intervensi pengusaha dalam mempengaruhi undang-undang dan peraturan pemerintah bukanlah hal baru. Kasus korupsi yang melibatkan pengusaha dan politisi menimpa sejumlah kepala daerah dan anggota DPR. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan saya Ahmad Murodi. Silakan dengan laporan Anda. Iya, pemirsa, memang Kementerian Dalam Negeri pada Januari 2014 yang lalu sempat merilis data bahwa di antara 524 kepala daerah dan juga wakil kepala daerah mereka, itu 318 diantaranya terkena kasus korupsi. Bahkan ICW juga di tahun yang sama, 2014, begitu sepanjang tahun 2014 menyebutkan ada 43 anggota atau misalnya kepala daerah, begitu dan juga 81 anggota DPRD yang terkena korupsi di seluruh Indonesia. Kita akan coba lihat beberapa di antaranya. Yang pertama adalah pejabat yang menerima suap. Ini Anas Makmun, mantan Gubernur Riau. Kasusnya adalah menerima suap 2 miliar rupiah terkait usulan perubahan status perkebunan sawit milik Gulat dan teman-temannya di Kuantan Singingi. Hukumannya 7 tahun penjara. Anas Makmun ini adalah Gubernur Riau ketiga secara beruntun yang terkena kasus korupsi, karena sebelumnya ada Saleh Jasid dan juga Rusli Zainal yang juga terkena kasus korupsi berstatus sebagai Gubernur Riau. Baru kemudian Anas Makmun ini. Kemudian kita lihat siapa lagi selanjutnya, ada Ilham Arif Sirajudin yang merupakan mantan wali kota Makassar dengan kasus melakukan korupsi dalam kerjasama rehabilitasi kelola dan juga transfer untuk instalasi PDAM Makassar. Hukumannya 4 tahun penjara. Dan memang ini Ilham Arif Sirajudin ini vonisnya masih sangat fresh karena baru keluar 29 Februari 2016 yang lalu, dituding memperkaya diri dengan merugikan negara sampai 38,1 miliar rupiah. Selanjutnya ada Rahmat Yassin, mantan Bupati Bogor. Kasusnya Anda bisa lihat menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Hukumannya 5,5 tahun penjara. Rahmat Yassin sebetulnya adalah Bupati Bogor pertama yang terpilih secara langsung lewat rakyat Bogor. Begitu 2008-2013 dia menang. Dan kemudian 2013-2018 juga dia seharusnya menang. Tapi kemudian belum sampai 1 tahun di periode kedua dia kemudian langsung mendapatkan didakwa menerima suap terkait rekomendasi izin tukar-menukar kawasan hutan di Bogor. Untuk orang selanjutnya ada Ade Suara ya, mantan Bupati Karawang. Kasusnya adalah menerima suap dari PT Tatar Kertabumi terkait izin penerbitan SPPR. SPPR adalah surat persetujuan pemanfaatan ruang dengan hukuman 6 tahun penjara. Yang menarik dari kasus Ade Suara ini adalah istrinya Nur Latifah juga terkena hukuman, begitu mendapatkan vonis 5 tahun penjara karena memang berdasarkan keterangan dari saksi, ini anggota keluarga daripada Ade Suara yaitu istri dan juga beberapa anaknya itu punya pengaruh dalam proses penerbitan SPPR seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada Zaini Aroni, mantan Bupati Lombok Barat dengan kasus menerima suap dari PT Jaya Business Group terkait izin pengembangan kawasan wisata di Desa Buwun Mas, Lombok Barat. Hukumannya 4 tahun penjara. Ini adalah hukuman dari pengadilan negeri, tapi kemudian ketika naik ke pengadilan tinggi Denpasar, Bali, hukumannya dinaikkan dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Dendanya juga naik dari 200 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah. Next, kita lihat ada Yesaya Sombuk, mantan Bupati Biak Numfor. Kasusnya adalah menerima suap dari Teddy Renyut untuk memuluskan proyek pembangunan rekonstruksi talut abrasi pantai pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hukumannya 4,5 tahun penjara. Bukan hanya dari sisi eksekutif sebetulnya, karena pengusaha-pengusaha nakal juga kadang berusaha untuk memengaruhi kebijakan lewat anggota-anggota DPRD di daerah. Kita akan lihat beberapa anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi ini, hanya beberapa ya. Pemirsa, kita lihat yang pertama adalah Azwar Cies Putra, anggota DPR periode 2004 sampai 2009 dengan kasus menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan 450 juta rupiah dan juga suap sebesar 5.000 dolar Singapura dari bos PT Masar Radiocom Anggoro Wijoyo dengan hukuman 4 tahun penjara. Dan ini adalah orang dengan kasusnya juga sama nih, Hilman Indra. Ini juga kasusnya sama, menerima suap dari Chandra Antonio Tan dan juga kemudian Anggoro Wijoyo. Hukumannya 4 tahun penjara juga. Ada satu lagi anggota DPR yang juga terkena kasus yang sama, yaitu Fahri Andi Leluasa menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan dan juga Anggoro Wijoyo. Hukumannya juga sama, 4 tahun penjara, dan ketiganya telah bebas sekarang. Kemudian kita lihat ada Sarjan Tahir, ini dia anggota DPR periode 2004 sampai 2009. Kasusnya menerima suap sebesar 5 miliar rupiah terkait proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan. Hukumannya 4,5 tahun penjara. Yang menarik adalah Sarjan ini setelah bebas dari penjara, dia sempat mengajukan diri, mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Palembang beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya
Ada Abdul Hadi Jamal, anggota DPR periode 2004-2009. Kasusnya menerima suap dari Komisaris PT Kurnia Jaya Wirabakti Honco Hurniawan untuk proyek pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur. Hukumannya 3 tahun penjara. Selanjutnya ada Bulian Royan, di anggota DPR juga untuk periode yang sama dengan beberapa rekan sebelumnya. Kasusnya terima suap 60.000 US dollar dan 10.000 euro terkait dengan pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Hukumannya 6 tahun penjara. Dan di antara contoh-contoh kita ini ada juga yang perempuan, Waudin Nurhayati, anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Kasusnya adalah menerima suap terkait pengalokasian anggaran proyek PPID senilai 40 miliar rupiah untuk 3 kabupaten di Nanggro, Aceh Darussalam. Hukumannya 6 tahun penjara. Dan pemirsa, ini hanya beberapa, 13 nama yang kami sajikan, ini hanya beberapa, kan ada begitu banyak sekali kepala daerah dan juga anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi. Almarhum Bahauddin Lopa sempat menganalisis apa kemudian yang membuat pejabat negara itu rentan terkena kasus korupsi, karena mereka punya tabiat serakah dan kemudian keserakahan itu tumbuh dengan subur karena lemahnya penegakan hukum. Ya, demikian Vale informasi yang kami punya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dodi atas ulasan yang Anda sampaikan. Terima kasih. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog kita, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak M. Yasin, Wakil Ketua KPK, mantan Wakil Ketua KPK. Sudah selesai tugasnya sekarang. Baik, Pak Yasin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Ini Pak Yasin tadi dalam dua statement yang dikeluarkan oleh KPK yang saat ini bertugas, dikatakan adalah sebuah grand corruption dengan penangkapan tadi operasi tangkap tangan terhadap Komisi DPRD DKI M. Sanusi. Nah, kalau dalam tugas Anda terdahulu, apakah memang ini suatu kasus korupsi yang sangat besar dibandingkan dengan kasus-kasus terdahulu? Iya, disebut grand corruption itu karena merencanakan pembangunan 51.000 hektar tanah di 17 pulau buatan baru. Ini mungkin itu mengarahnya. Nah, tapi kan itu baru mau akan dimulai. Jadi 2014 ini kan baru grand opening atau izin ya, pembukaan awal, dan mulai 2014. Nah, itu plan A, yaitu untuk pembangunan yang dermaga barat. Yang plan B-nya tahun 2018, C-nya itu adalah tahun 2023. Tapi total uang yang akan terlibat itu sekitar 500 sampai 600 triliun itu perkiraannya. Itu mungkin itu yang disebut dengan grand corruption itu. Nah, yang menjadi tugas yang harus diungkap oleh KPK adalah keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Kalau sudah dimulai dengan tangkap tangan ini, saya kira sudah cukup bagus sekali, kita memberikan apresiasi. Nah, tentunya nanti akan merujuk kepada apakah ada orang lain yang terlibat. Karena pelanggaran aturan, kemudian berkait diri sendiri, orang lain, atau korporasi, nah orang lainnya itu kan banyak. Yeah. Ini kan yang terlibat di dalam pembangunan banyak pulau buatan ini kan banyak entitas swasta yang besar-besar sekali. Kemudian juga perizinan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur sekarang ya. Ini kan kita tidak tahu apakah sudah betul atau tidak bersesuaian dengan misalnya Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, Undang-Undang nomor berapa itu tahun 2005 itu. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan penggunaan lingkungan hidup. Apakah sudah perusahaan, apakah tidak ada tabrakan dengan aturan lain, nanti yang mengkajikan KPK. Baik, kalau kita lihat sekarang kan itu tadi sempat dikatakan juga sama Mas Firdaus bahwa ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan. Nah, menurut Anda sebenarnya kalau kita lihat apakah ini lebih pemain utamanya di pihak legislatifnya atau pemerintahnya, atau sebenarnya dari korporasinya yang memang punya kepentingan lebih besar? Ya, nanti apabila telah dipanggil beberapa pihak, kita memang belum bisa itu katakanlah memperkirakan bahwa pihak eksekutif pasti terlibat, itu belum tentu memang. Tapi kan nanti diurut aspek yang lain berkaitan dengan pengeluaran izin. Apakah aturannya itu bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang lebih tinggi misalnya. Kalau acuannya adalah Perpres, apakah sesuai dengan undang-undang? Undang-undang itu kan undang-undang tentang reklamasi yang dikeluarkan oleh misalnya saja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu ada